Oke, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan belajar masalah manajemen keperawatan. Hari ini kita akan belajar masalah modalitas dan gelang identitas dari pasien. Jadi modalitas itu adalah suatu kegiatan yang ada dalam manajemen perawatan. Apa saja sih modalitas itu? Yang pertama, ya, kita bisa lihat itu ada yang namanya handover ya, ada handover, terus ada pre-conference, terus ada post-conference, ada ronde keperawatan, dan juga ada supervisi. Keempat kegiatan ini merupakan modalitas dalam manajemen keperawatan. Yang pertama yaitu handover. Handover, ya, apa sih yang dimaksud dengan handover? Handover atau dalam istilah umumnya yaitu operan. Ya, handover itu adalah operan, yaitu proses pemindahan wewenang dan tanggung jawab kepada pasien dari satu perawat ke perawat lainnya. Ya. Jadi handover itu adalah operan, ya, operan. Yang dioper itu apa? Wewenang, ya, wewenang, wewenang, dan juga tanggung jawab, ya, tanggung jawab, ya, terhadap eh, pasien, ya, terhadap pasien. Ini yang dioper. Jadi kalau kita di rumah sakit biasanya yaitu asuhan perawatan yang akan dilakukan operan atau handover. Eh, Selanjutnya yaitu pre-conference. Apa yang dimaksud dengan pre-conference ya? Pre-conference. Pre-conference yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang katim atau ketua tim dan perawat pelaksana setelah selesai operan untuk membuat rencana selama shift dinas tersebut. Jadi, pre-conference ini dilakukan setelah operan. Setelah selesai operan, maka kita akan kembali ke nurse station, ya, ke nurse station. Nah, di sini akan terjadi akan dilakukan yang namanya pre-conference, ya, pre-conference. Ya. Jadi setelah selesai operan itu biasanya kita sebagai perawat itu langsung di pasien, ya, keliling. Setelah selesai kita ke nurse station, kembali lagi ke nurse station. Setelah itu baru dilakukan yaitu pre-conference, ya, pre-conference. Ya. Jadi ada uh, handover, handover atau operan, ya. Operan ini apa namanya? Pertama itu di nurse station dulu, ya, nurse station. Selanjutnya ke pasien, terus kembali lagi ke nurse station. Jadi handover itu nurse station, pasien, terus ke nurse station lagi. Untuk di nurse station itu akan terjadi pre-conference, yaitu suatu kegiatan untuk eh, membuat rencana selama shift dinas tersebut. Selanjutnya pre-conference yaitu post-conference. Post-conference yaitu diskusi yang dilakukan oleh Katim, ya, yang dilakukan oleh Katim dan perawat pelaksana
tentang kegiatan pada hari itu dan sebelum operan. Jadi post compress ini dilakukan kira-kira sebelum operan ke dinas berikutnya, ke dinas berikutnya. Kira-kira mungkin jam 12 sampai jam 13, jam 1 ya. Nah, di sini akan terjadi yang namanya post conference, di mana antara Katim dan Perawat itu melakukan diskusi tentang kegiatan pada hari itu yang telah dilakukan, dan apa saja yang telah dilakukan, yang belum dilakukan nanti akan dilakukan operan. Jadi ingat ya, yang pertama itu ada handover, ya, handover, handover, terus ada pre-conference, terus ada post-conference. Nah, ya. Setelah itu baru handover lagi atau operan lagi. Operan, pre-conference, terus post-conference, terus handover lagi. Ya. Ini siklusnya, siklus di rumah sakit. Setelah handover, pre-conference, dan ada yang dinamakan dengan ronde keperawatan. Ronde keperawatan. Ronde keperawatan itu adalah suatu kegiatan ya, untuk menyelesaikan masalah dari pasien. Jadi ronde ini dilaksanakan apabila asuhan perawatan itu mungkin tidak berhasil ya. Jadi askepnya itu tidak berhasil ya. Tidak berhasil, maka dilakukan ronde ya. Di ronde ini kita bisa mengajak perawat ya, terus pasien. Akan dilakukan diskusi mengenai asuhan perawatan pada pasien tersebut, sehingga nantinya bagaimana pasien itu bisa sehat. Nah, di sini kita bisa memberikan masukan, masukan, terus ilmu-ilmu baru, gitu ya, ilmu-ilmu baru, metode baru, gitu ya, metode baru dalam penyelesaian masalah dari pasien kita. Nanti diharapkan pasien kita itu bisa sembuh dan pulang. Ini untuk ronda. Jadi ronda itu kalau askep kita, asuhan perawatan kita itu tidak berhasil atau belum berhasil. Jadi kira-kira apa yang tidak berhasil, kenapa tidak berhasil, maka dilakukan diskusi. Itu untuk ronda. Selanjutnya yaitu ada yang dinamakan dengan supervisi ya. Supervisi. Supervisi itu adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan yang mengarahkan ya, terus ada mengawasi, membimbing, mengajar, dan juga mengevaluasi. Itu yang dinamakan dengan supervisi. Supervisi ini ada dua ya. Yang pertama itu secara langsung ya. Terus yang kedua itu tidak langsung. Tidak langsung ya. Kalau secara langsung artinya supervisornya ya, supervisor itu langsung ya, mensupervisi dari perawatnya ya, langsung ke perawat. Nah, di sini sebelum dilakukan yang namanya supervisi, maka si supervisor ini ya, sehari sebelum dilakukan supervisi itu harus memberitahu si perawatnya bahwasanya besok akan dilakukan supervisi dan tindakan yang akan disupervisi itu apa. Nah, supervisor harus memberikan SOP-nya, SOP kepada perawat atau satuan operasional prosedur mengenai tindakan yang akan dilakukan penilaian dan yang akan dilakukan evaluasi. Nah, di sini pada saat perawat melakukan tindakan, supervisor akan ikut ya, akan ikut ke ruangan pasien, terus dia mengchecklist SOP yang telah diberikan sesuai atau tidak dengan tindakan dari perawatnya. Nah, di sini ingat si supervisor tidak boleh memberikan masukan, masukan, terus instruksi ya, dan lain-lain itu tidak boleh pada saat si perawat memberikan tindakan. Ini ya, masukan maupun instruksi dan lain-lain itu diberikan di
nurse station, ya, di nurse station, ya. Setelah pulang dari atau kembali ke nurse station baru diberikan masukan kira-kira apa yang kurang atau apa yang lebih atau apa yang harus yang dipertahankan dari si perawatnya, apa itu semuanya di nurse station. Terus yang kedua yaitu secara tidak langsung. Tidak langsung itu artinya si supervisornya tidak secara langsung melakukan pengawasan, membimbing dan lain-lain dari si perawatnya. Untuk kita biasanya itu dari ASKEP, ya, dari ASKEP atau RM-nya. Dilihat kelengkapan dan lain-lain, apakah sudah lengkap atau belum. Nah, nanti kalau misalnya belum lengkap nanti dievaluasi dan dilakukan pembimbingan dari si yang membuat ASKEP atau rekam mediknya. Jadi ada dua, langsung dan tidak langsung. Itu yang kegiatan-kegiatan modalitas dalam manajemen perawatan, mulai dari ronde, terus ada supervisi, ada handover, ada pre-conference dan post-conference. Kita belajar masalah gelang identitas pasien. Jadi di rumah sakit, ya, itu biasanya pasien itu memakai yang namanya gelang identitas. Gelang identitas ini ada tujuannya, ya, yaitu membedakan setiap identitas atau karakteristik dari pasiennya. Mulai mungkin dari pink untuk perempuan, ya, terus ada yang biru untuk apa gitu, hijau, kuning dan merah. Kita sebagai seorang perawat, ya, itu harus tahu, gitu, harus tahu mengenai gelang identitas dari pasien kita. Jadi gelang identitas itu tujuannya untuk, ya, membedakan, ya, membedakan pasien kita, yang dibedakan atas beberapa warna dari pasien kita. Yang pertama itu ada merah muda, ya, merah muda. Merah muda, ingat, untuk merah muda itu untuk pasiennya perempuan. Pasien perempuan itu pakai gelang merah muda. Terus untuk biru muda itu untuk pasien yang berjenis kelamin laki-laki, ya, jadi laki-laki. Terus untuk merah itu kalau pasiennya alergi obat-obatan, mungkin ada alergi obat, maka diberikan gelang merah. Terus untuk kuning itu apabila pasien kita itu memiliki risiko jatuh. Nah, untuk risiko jatuh itu ada 3 cara penghitungannya. Apabila pasiennya anak-anak, ya, kalau anak-anak itu pakai Humpty Dumpty, ya. Humpty Dumpty, ya, itu anak-anak, ya. Terus kalau Morse, ya, itu untuk pasien dewasa. Terus untuk lansia itu ada geriatri, geriatri Ontario, ya, Ontario. Nah, itu untuk lansia, ya. Jadi harus dihitung dulu, hitung dulu skalanya. Kalau untuk anak itu pakai Humpty Dumpty, dewasa Morse, dan lansia itu geriatri Ontario. Nah, nanti kalau memiliki risiko jatuh maka pasien kita akan memakai yang namanya uh, gelang ini, ya. Terus selanjutnya yang warna hijau. Warna hijau ini apabila pasien kita itu memiliki alergi terhadap lateks, ya. Lateks itu artinya karet. Jadi mungkin ada beberapa peralatan medis yang menggunakan karet. Nah, itu kalau dia alergi maka dipakaikan gelang yang namanya hijau. Terus yang pasien ungu, ungu itu untuk pasien DNR atau do not resuscitation. Artinya di sini ada apa namanya permintaan dari keluarga pasien apabila pasien atau keluarga yang tersebut mengalami kegawatan dan memerlukan resuscitation, maka yang pakai gelang ungu tidak boleh dilakukan resuscitation, ya, karena ada permintaan dari keluarganya. Terus untuk yang gelang abu-abu itu apabila pasien kita itu kena radiasi, ya. Kena radiasi itu misalnya pasien yang mengalami yang kemoterapi, kanker dan lain-lain. Itu dia menggunakan gelang warna abu-abu. Jadi itulah yang membedakan pasien sesuai dengan warna gelang yang mereka pakai. Mulai dari merah muda, biru muda, merah, kuning, hijau, ungu, abu-abu, ya, itu pasiennya
harus dipakaikan gelang agar kita sebagai seorang perawat mengetahui. Terima kasih. Jadi semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terus semoga